Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurul Aini, NPM 1911060032 dari kelas A. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS evolusi yang diampu oleh dosen kami yang bernama Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koevolusi. Koevolusi dalam biologi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Koevolusi dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis. Bisa jadi semikroskopis mutasi berkolerasi antar asam amino atau protein, atau semakroskopis sifat-sifat berkovariasi antar spesies-spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Nah, setiap pihak dalam hubungan koevolusi itu memberi tekanan seleksi pada yang lain, sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi berbagai spesies mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya. Maksudnya, koevolusi inang parasit dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring dengan berjalannya waktu. Evolusi sebagai respon terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim, kemudian bukanlah koovulasi biologis, sebab iklim tidak hidup dan tidak berevolusi biologis. Koevolusi antara pasangan-pasangan entitas ada seperti antara predator dan mangsa, inang dan simbion, atau inang dan parasit. Namun banyak kasus tidak sejelas ini. Suatu spesies mungkin berevolusi merespon sejumlah spesies lain, yang masing-masing juga mereka berevolusi merespon suatu kelompok spesies. Situasi ini sering disebut sebagai koevolusi diffuse. Lanjut kita masuk ke model. Nah, satu model koevolusi adalah hipotesis Lake Van Valen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang berkoevolusi. Kemudian mempertegas juga peran penting konflik seksual oleh Thierry Laude yang menjelaskan bahwa peran interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi itu memunculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Strategi percabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Kemudian ada contoh spesifik dari koevolusi. Yang pertama ada anggrek, angresoid, dan ngengat Afrika. Nah, ini mereka anggrek, angreselot, orsid, dan ngengat Afrika ini berkoevolusi tergantung pada bunga untuk memperoleh nektar dan bunga, tergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen agar mereka dapat bereproduksi. Koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dengan proboscis panjang. Kemudian yang kedua ada swallowtail dan fringed crow dunia lama. Contoh koevolusi antagonistik adalah ulat atau larva swallowtail dunia lama Papiliomaceae yang hidup di tanaman fringed crow atau Ruta salepensis. Ruta menghasilkan minyak eterik yang menolak serangga pemakan tanaman. Kemudian ulat swallowtail dunia lama mengembangkan resistensi terhadap zat beracun ini, sehingga mengurangi kompetisi dengan serangga pemakan tanaman lainnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu ular garter dan kadal salamander yang berkulit kasar. Satu koevolusi antara spesies predator dan mangsa adalah kadal salamander berkulit kasar atau Roxkinus tarica granulosa dan ular garter Thamnophis sirtalis. Kadal ini menghasilkan neurotoksin kuat yang terkonsentrasi di kulitnya. Ular garter ini telah berevolusi sehingga resisten terhadap toksin ini melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal ini. Nah, hubungan antara hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal hingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh dari koevolusi sebab organisme harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang lebih baik.
Kemudian ada lagi yang keempat yaitu California, Beke, dan Pollinator. Maksudnya ini ketika sarang dihuni spesies lebah yang belum berkoevolusi dengan Bake California atau Aesculus californica, terlihat adanya kepekaan terhadap aesculin. Racun saraf ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berkoevolusi dengan California tadi, A. california. Kemudian ada yang kelima, itu ada semut akasia dan tanaman akasia bullhorn. Semut akasia atau nama latinnya Basidiomyrmex ferruginea dan melindungi akasia bullhorn, Acacia cornigera dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaing memperebutkan cahaya. Sedang sang pohon memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut dan larvanya. Namun demikian, beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberikan nama-nama yang berarti penipu atau pengeksploitasi atau perampok dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi protein, pengaruh keseluruhan mereka pada fitness inang sulit untuk diramalkan dan tak selalu harus negatif. Sekian penjelasan dari saya, semoga dimengerti. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.